Nah, berikutnya anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang rangkaian hambatan paralel ya. Nah, misalnya anak-anak punya hambatan R1 dan R2 seperti seri yang tadi ya. Maka bagaimana menyusun rangkaian paralel? Nah, kalau rangkaian paralel maka menyusunnya seperti gambar ini ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Nah, penyusunan ini itu hambatan itu punya dua kaki, maka setiap ujung kaki dari dua hambatan ini itu digabungkan atau dipertemukan dalam satu titik. Nah, misalkan sebelah kiri kita pertemukan dengan satu titik dari kaki R1 dan R2, sebelah kanan juga kita pertemukan dalam satu titik ini. Jadi R1 dan R2. Nah, maka ini terbentuk rangkaian paralel namanya, rangkaian paralel. Nah, kemudian rangkaian ini kita hubungkan dengan sumber tegangan, ya, sumber tegangan, maka nanti arus listrik akan mengalir karena sudah menjadi rangkaian tertutup. Nah, ketika arus mengalir, maka begitu melewati titik percabangan ini, kuat arusnya akan terbagi ya, terbagi menjadi I1 yang melewati R1 dan I2 yang melewati R2. Nah, untuk menghitung besar kuat arus pada titik percabangan ini bisa anak-anak lihat kembali pada penjelasan Bapak di awal pada rangkaian percabangan ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung besarnya kuat arus yang mengalir? Kemudian terlebih dahulu juga bisa menghitung berapa besar hambatan pengganti dari rangkaian paralel ini. Baik. Nah, caranya adalah kita harus menentukan dulu bagaimana menghitung besarnya hambatan pengganti paralel. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dalam eksperimen ya, maka kita bisa menentukan atau menetapkan rumusnya bahwa 1 dibagi RP. Nah, RP ini adalah hambatan pengganti rangkaian paralel. 1 per RP itu nilainya sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, ini jika hambatannya ada 2. Jika hambatannya lebih dari 2, maka tinggal menambahkan lagi 1 dibagi R selanjutnya gitu ya. Nah, inilah persamaan untuk menghitung berapa besarnya hambatan pengganti pada rangkaian paralel. Nah, setelah ketemu berapa besarnya hambatan pengganti paralel, baru nanti bisa dimasukkan dalam persamaan berikutnya. Nah, kemudian kita ingin menentukan juga bagaimana besarnya kuat arus. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa kuat arus itu nanti I ini nanti begitu masuk pada titik percabangan akan terbagi menjadi I1 dan I2 yang masing-masing melewati R1 dan R2 yang tercabang. Oleh karena itu, bagaimana besarnya kuat arus? Maka kuat arus sama dengan atau I sama dengan I1 ditambah I2. Karena ada 2 cabang ya. Cuma nanti kalau seandainya ada 3 atau 4 cabang tinggal menambahkan saja. Oke, ini besarnya kuat arus. Nah, setelah ketemu kuat arusnya berapa, maka masukkan dalam persamaan. Ya. Nah, persamaannya adalah besarnya kuat arus I itu sama dengan V dibagi R pengganti paralel atau RP. Nah, inilah persamaan atau rumus untuk menghitung berapa besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian paralel. Nah, kemudian untuk memperjelas, Bapak berikan contoh. Nah, misalnya ada rangkaian seperti ini ya, rangkaian paralel. R1-nya 12 ohm, R2 24 ohm, kemudian V atau tegangannya 16 volt. Maka berapa besar kuat arus yang mengalir nih? I. Oke, cara menghitungnya bagaimana? Seperti tadi ya prosedurnya. Kita buat diketahui dulu. R1 sama dengan 12 ohm, R2 24 ohm, V 16 volt, I sama dengan berapa untuk kita cari. Baik, nah sekarang kita ingin menghitung dulu berapa besarnya hambatan pengganti paralel. Nah, 1 per RP sama dengan 1 dibagi R1 ditambah 1 bagi R2. Nah, sehingga kita masukkan nilainya 1 dibagi R1-nya 12 ditambah 1 dibagi R2-nya adalah 24. Nah, 1 per RP nilainya sama dengan, baik anak-anak, untuk bisa menambahkan atau menjumlahkan bilangan pecahan seperti ini, anak-anak harus bisa menentukan berapa KPK ya, KPK dari 12 dan 24. Nah, penyebutnya ini itu harus disamakan dulu.
disamakan. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, maka karena di sini ada angka 24, angka 12, maka kita ambil angka yang bisa dibagi 12, bisa dibagi 24. Ambil angka 24 saja. Oke. Supaya nilainya ini tidak berubah, maka 24 itu dibagi 12, nilainya adalah 2. Nah, angka 2 kita taruh di atas, maka angka 24 kita taruh di bawah. Nah, satunya 1 bagi 24 tetap tidak berubah. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti nilai penyebutnya sudah sama. Baru kita jumlahkan yang atas, yang bawah jangan dijumlahkan. Nah, sehingga 1 per RP sama dengan 2 tambah 1, 3 dibagi 24. Nah, ini ada persamaan 1 per RP sama dengan 3 dibagi 24. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana? Kita buat perkalian silang, ya. RP dikalikan 3 sama dengan 3 RP, itu nilainya sama dengan ini 1 dikalikan 24 sama dengan 24. Berarti 3 RP sama dengan 24. Nah, sehingga berapa RP? RP tinggal 24 dibagi 3. Nah, sehingga RP-nya adalah 8 ohm. Nah, setelah ketemu RP 8 ohm, maka kita masukkan dalam persamaan berikutnya untuk mencari kuat arus I. Nah, bahwa I sama dengan V dibagi RP, ya. I sama dengan V dibagi RP. Nah, kita masukkan nilainya. V adalah 16 volt, RP-nya adalah 8. Nah, sehingga diperoleh I sama dengan 16 dibagi 8, hasilnya adalah 2 ampere. Nah, sehingga kuat arus yang mengalir pada rangkaian paralel ini itu nilainya adalah 2 ampere. Nah, begitu anak-anak. Nah, mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mengerjakan dengan baik dan paham cara mengerjakan baik pada rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Baik, untuk selanjutnya nanti silahkan anak-anak mengerjakan contoh yang Bapak kirim untuk rangkaian seri dan paralel.